karena keceriaan atau kegampangan. Tapi orang hebat dibangun dari kesukaran, kesusahan, dan ketidakmudahan. Saya kan berkita kata-kata bijak. Kalau ada kata-kata bijak, saya set di otak saya. Supaya jangan jaga bicaranya, bilang pergumulanmu dan kesulitanmu sekarang ini, itulah harga yang kau harus bayar untuk meraih kesuksesan di hari ke depan. Ya, karena saya banyak dengan kata bijak, akhirnya saya harus praktekkan itu dalam hidup saya. Saya praktekkan. Oke deh, saya siapkan sharing saya. Dari mulai hari Rabu, saya itu nggak bisa siapin sharing kalau suasana nggak tenang. Jadi saya itu mulai siapin sharing mulai jam 10 malam, karena jam 10 malam di rumah saya baru sepi. Orang-orangnya baru pada mulai tidur. Saya situ saya renungin. Setiap hari saya mesti tidur sampai jam 2 malam. Nah, kayaknya sulit Tuhan, sulit. Setiap dari mulai hari Rabu saya tidur sampai jam 2 malam. Bahkan kemarin anak-anak tuh godanya main futsal gitu. Cuma saya tolak, saya siapin sharing ini gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke bahan topik sharing kita hari ini. Haleluya. Suatu saat saya lagi kerja gitu. Ini berapa kali keluar di otak saya, Tuhan bilang, tahu nggak? Kau adalah karya terbaik yang Tuhan buat. Amin. Katakan sebelah kanan kirinya, engkau adalah karya terbaik yang Tuhan pernah buat. Amin. Cuma begitu doang. Saya mah cuma pikir itulah gitu kan. Saya nggak ada sepit apa maksudnya. Malah sampai suatu saat saya lagi tidur, saya lagi ketemu firman Tuhan jelas ke saya. Dia bilang di Kejadian. Kita baca deh biar lebih jelas. Di Kejadian 1 ayat 12. Ada yang bisa bacain? Ahau aja deh. Kejadian 1 ayat 12. Allah itu menunjukkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Stop dulu. Allah melihat semua baik. Oke, kita lanjutin ke ayat yang ini 17. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Kita lanjutin ayat yang berikutnya 21. Ya. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berteriakan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Sekali lagi, 2 kali lagi sih. Oke, yang 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, langsung aja ayat 21. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan meluruskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Sorry, saya ada sedikit mix, cuma saya akan kasih tahu aja. Waktu Tuhan mintain semua yang ada, Tuhan bilang, waktu Tuhan mintain binatang, mintain langit dan segala sesuatunya, Tuhan bilang semuanya baik. Tapi yang saya perhatikan, waktu setelah Tuhan mintain manusia, Tuhan
sungguh baik. Ada kata sungguh baik di situ. Sebelum manusia diciptain, semuanya baik. Setelah manusia diciptain, ada kata sungguh baik. Itu satu spesial. Kalian adalah karya terbaik dari Tuhan. Amin. Tuhan jelaskan saya sama hal ini. Saya suka dikasih pengertian Tuhan. Iblis itu seperti bisnismen cara pikirnya. Kita kadang suka kalah sama pikiran iblis. Iblis itu kan kayak bisnis. Suatu saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden dan datanglah seorang iblis. Saya kasih nama dia salesman aja ya. Dia datang. Adam dan Hawa sedang hidup damai saat itu. Dia enak-enakan ya. Terus saat itu datanglah salesman itu tawarin. Woi, lu tahu gak pohon yang di situ? Enak loh. Wah, nggak mau ah. Bilang nggak boleh disentuh. Gitu Tuhan bilang nggak boleh disentuh. Cuma enak loh. Nggak apa-apa, kamu ambil aja, bisa dicicil kok. Kata gitu, bisa 24 bulan bayar dan tenang aja, jangan khawatir. Awalnya sama dia namanya sales selalu nawarin hal-hal yang enak untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, akhirnya dimakan dan diambil, akhirnya dia tidak dosa. Satu hal dari saya, kenapa kalian terbaik? Waktu manusia dan dosa, Tuhan bayangkan dia bilang ini, wah karya terbaik Tuhan udah sama saya, kata sales, udah jatuh ke pelukan saya. Dia bilang, kenapa lu ambil karya terbaik gua? Kata gitu. Terus dia bilang, sorry ya sebelumnya saya pakai kata gua lu karena sudah terbiasa kalau sama muda gitu. Jadi kalau kalian menemukan kosakata kayak saya kurang bagus, tolong dimaafin gitu. Soalnya saya lahir di Medan, seperti di Jakarta, dan saya besar di Australia, jadi semuanya nototnya berkomplit. Jadi setengah-setengah bahasanya. Oke, ya akhirnya Tuhan balikin dong. Weh gak bisa, enak aja. Dia udah jatuh dalam dosa. Kok dia kayak terbaik? Saya gitu. Oke. Namanya iblis pada mau dia kasih samping cuma begitu aja. Gak mungkin dia minta karena Tuhan. Oke, saya minta duit ya. Yang 2 kali lipat seperti 2 kali lipat lebih besar. Gak mungkin kan Tuhan supaya Tuhan. Dan dia minta apa? Darahmu, hidupmu. Kau disalibkan supaya kau bisa bagus karya terbaikmu ini. Jadi itu sebenarnya. Dan Tuhan apa? Oke, saya lakukan. Dan Tuhan saat itu nilai kita yang udah jatuh Tuhan kembalikan supaya kita punya nilai. Amin. Amin. Katakan diri kanan ya Bang bilang, kalau hidup kita ini punya nilai di mata Tuhan. Kita ini punya nilai. Asik. Ya, gitu ya. Saya bilang. Dan yang satu hal lagi buat saya lebih wow gitu. Kenapa Tuhan pikir kita bernilai sekali Tuhan itu? Kenapa nilai kami gede banget sampai Tuhan mau kasih darahnya sama kita? Kan kasih penjelasan. Tahu nggak? Atau musikan dalam dosa. Tuhan gak mati buat dia kembali nilai itu baiknya. Tuhan gak tebus dia mengembalikan nilai semula dia. Tuhan tebus nilai kalian saat kalian kehilangan nilai. Luar biasa kan? Itu bukti kalau kita adalah karya terbaik yang Tuhan pernah buat. Amin. Oke, kita lanjutin aja. Itu bagian udah habis jadi sekitar 1 atau 2 jam lagi baru habis kan. Oke, langsung kita buka di 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menambah uang. Mereka akan menjual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Terus ya? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari